menantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala kau berikan. Yo, kumpul dulu, ayo kumpul apaan? Kita mulai kebiasaan. Selamat pagi semua. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kampus mengajar yang ke-6 yang dilaksanakan di Sekolah Dasar Islam Darussalam Kranji. Alhamdulillah, sudah menyelesaikan pekan yang ke-16 atau minggu yang ke-16. Alhamdulillah, hari ini saya Muhammad Taufik Aziz dari Universitas Muhammadiyah Cirebon selaku DPL dari kampus pengajar di angkatan yang ke-6 ini di SD Darussalam ini dengan mahasiswa Jihan Ayu Tri Siregar, kemudian ada Fitiah Nabila, Siti Alimah, dan juga Timotius Dwi Yulanto. Alhamdulillah sudah menyelesaikan tugas di kampus mengajar ini. Oke, apresiasi saya ke teman-teman semuanya yang sudah menyelesaikan tugas ini, baik dari program-program kerja yang sudah dilaksanakan pekan ke-16 ya. Artinya kan kurang lebih sekitar 3-4 bulan ini. Alhamdulillah, saya lihat di beberapa laporan yang ditampilkan sama teman-teman semuanya. Alhamdulillah, kalau saya melihatnya ini merupakan salah satu progres yang cukup positif. Kenapa dibilang positif? Karena di sini teman-teman sudah bisa menerjemahkan terkait masalah apa yang diinginkan oleh Diknas ya, terkait masalah oleh Dikbud atau dari panitia kampus mengajar ini terkait dengan program literasi dan juga numerasi ya. Yang saya lihat teman-teman sudah bisa mengembangkannya dengan beberapa cara ya. Ada kaca, kartu baca, ada mading, ada pohon literasi, ada pohon pintar, ada market day ya, sebagai salah satu kombinasi dari literasi dan numerasi ini, dan juga ada pelabelan dari buku perpustakaan yang ada di sana, dan juga beberapa pekan juga saya lihat itu juga teman-teman diizinkan untuk membantu menggantikan beberapa guru kelas yang ada di sana, baik itu dari kelas 1 sampai kelas 6, dan juga teman-teman juga mendapatkan pengalaman untuk bisa mengawasi ujian dari kelas 1 sampai kelas 5, dan juga ujian akhir dari kelas 6 itu. Alhamdulillah, itu merupakan sebuah pesan, merupakan sebuah pesan yang bekal yang cukup mendalam bagi teman-teman semuanya. Oke, yang terakhir pesan dan kesan saya selama sampai pekan yang ke-16 ini, teman-teman, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat adik mahasiswa, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu untuk
mengemukakan sesuatu yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah memperkenalkan bahwa saya nama Haji Abdul Somad SPD, dan dalam hal ini kita sebagai kepala sekolah SD Islam Darussalam Kanti sejak tahun 2021 sampai sekarang. Sebelum menjadi kepala sekolah di SD Islam Darussalam, saya pernah jadi guru di SD kurang lebih 41 tahun, dan pernah ngajar di SMP swasta sampai PGRI kurang lebih 20 tahun, dan pernah juga ngajar di SMA Muhammadiyah Sendang Laut kurang lebih 12 tahun. Dan sekarang alhamdulillah setelah pensiun saya mengabdi khusus ke SD Islam Darussalam dan memimpin sebagai kepala sekolah. Nah, sekolah kami ini sebenarnya berdiri sejak tahun 2009 sehingga sampai hari ini kurang lebih berusia 15 tahun. Alhamdulillah muridnya sekarang itu kurang lebih ya 200 lebih lah. Nah, murid ini sebelum adanya mahasiswa belajar di sekolah kami, murid-murid kami ini ya terus terang aja belajarnya rada kurang semangat. Artinya kedisiplinannya itu biasa-biasa saja. Misalkan masuk yang mestinya jam 7, kadang-kadang 7.30 sampai kadang-kadang jam 8. Kemudian belajarnya kadang-kadang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, misalkan istirahat, bahkan pulang tidak bersama. Itu sebelum kedatangan mahasiswa, sehingga ini perlu adanya peningkatan atau perbaikan pembinaan. Alhamdulillah setelah adanya mahasiswa ya ada perubahan-perubahan, terutama dalam penggunaan waktu, baik itu waktu belajar yang tadinya agak terlambat sekarang tepat waktu, bahkan lebih disiplin lagi. Kemudian juga waktu istirahat juga tepat waktu, begitu juga waktu pulang, dan banyak kegiatan-kegiatan yang bertambah. Kemudian sebelum ada mahasiswa, anak-anak kami ini semangat membacanya itu lemah atau kurang. Bahkan perpustakaan itu kurang difungsikan, banyak buku yang kurang diminati pembacanya atau oleh gurunya. Akhirnya perpustakaan itu seolah-olah terkunci atau dikunci saja. Tapi setelah adanya para mahasiswa untuk mengadakan kegiatan, alhamdulillah berubah dari perpustakaan yang tadinya pasif menjadi aktif, sehingga anak rajin membaca buku, gemar, dan peminatnya juga alhamdulillah banyak yang berminat. Termasuk juga di musola. Musola ini sebelum adanya mahasiswa, pintunya itu dari sebelah kiri sehingga sangat kumuh. Tapi setelah adanya mahasiswa, alhamdulillah atas izin Allah secara mendadak yaitu dibuat jembatan penerbangan dan menara, yang ini juga anggarannya dari zakat infak sedekah. Alhamdulillah dalam bulan puasa itu selesai pembangunannya dan sekarang bisa digunakan, sehingga musola ini dapat digunakan lebih baik lagi, bahkan untuk rapat wali murid juga dilaksanakan di musola. Kemudian kegiatan-kegiatan siswa seperti sholat berjamaah, baca Quran juga dilaksanakan di musola dan di dalam sekolah. Jadi ya banyak perubahan-perubahan, alhamdulillah. Semoga perubahan-perubahan ini kita jangan berhenti, tapi dilanjutkan oleh guru-guru yang ada di sini. Mudah-mudahan akan lebih meningkat lagi. Nah, kemudian insya Allah nanti katanya di akhir tahun ini akan diadakan semacam perpisahan murid kelas 6 dan juga kenaikan kelas antara kelas 1 sampai kelas 5, yang insya Allah akan diadakan acara pentas secara sederhana. Mudah-mudahan ini dapat meningkatkan kegiatan kita untuk di sekolah ini.
Dan masih banyak lagi guru-guru alhamdulillah yang tadinya kurang semangat mengajar, sekarang lebih semangat lagi. Jadi dengan sendirinya sekolah kami ini, dengan adanya kedatangan para mahasiswa di sekolah kami, sungguh membawa perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu ke arah yang positif. Dari yang tadinya kurang baik, alhamdulillah menjadi baik. Dan mudah-mudahan ini bisa dipertahankan ataupun dilanjutkan. Ya, pesan dari kami warga SDI Islam Darussalam kepada para mahasiswa, semoga kegiatan ini sukses dan bermanfaat dan dapat ditingkatkan lagi nanti di kampus yang sedang belajar ini. Dan mudah-mudahan para membaca baik untuk di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barangkali cukup sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Kurnia. Saya di sini sebagai guru kelas 3 atau wali kelas 3, dan saya juga di sini sebagai guru pamong dari mahasiswa kampus mengajar. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk pertanyaan pertama, apakah sebelum adanya mahasiswa kampus mengajar sudah ada pembiasaan literasi 15 menit sebelum pembelajaran dimulai? iya, sudah ada. Di sini di sekolah SDI Darussalam Kanci sudah ada pembiasaan literasi 15 menit sebelum pembelajaran. Apakah pembiasaan literasi 15 menit sebelum pembelajaran memiliki dampak yang positif? Iya, sangat memiliki dampak yang positif. Karena apa? Karena dengan pembiasaan literasi 15 menit sebelum pembelajaran, siswa akan mempunyai minat membaca yang tinggi, sehingga kecepatan membaca cepatnya itu meningkat, dan pemahaman siswa tentang bacaan yang dibaca dapat dimengerti oleh siswa-siswi tersebut. Selanjutnya, apakah perpustakaan mengalami perubahan yang signifikan dengan adanya program kerja manajemen perpustakaan? Ya, dengan adanya program kerja manajemen perpustakaan, perpustakaan menjadi lebih tertata dengan rapi dan dilengkapi dengan pojok baca tentunya. Lukisan peta Indonesia di dinding perpustakaan dan tata tertib perpustakaan tersebut. Jadwal piket, ada jadwal kunjungan ke perpustakaan akan lebih tersusun dan lebih rapi lagi tentunya untuk perpustakaan begitu. Selanjutnya, bagaimana antusias siswa-siswi terhadap situasi perpustakaan SDI Islam Darussalam saat ini? Dengan keadaan perpustakaan yang sekarang saat ini, siswa-siswi sangat antusias sekali dan bersemangat tentunya untuk berkunjung dan belajar di perpustakaan. Selain di perpustakaan itu, siswa-siswi sangat kagum dengan tempat situasi perpustakaannya yang sangat berdampak positif untuk siswa-siswinya. Jadi siswa-siswi sangat banyak minat bacanya gitu, kembali ke perpustakaan. Selanjutnya, apakah program kerja Market Day mampu meningkatkan keterampilan wirausaha siswa-siswi? Iya, mampu. Karena tujuan dari program Market Day sendiri yaitu agar siswa-siswi memiliki bakat wirausaha tentunya, dengan membuat sebuah produk lalu menjual hasil produk yang sudah dibuatnya itu. Jadi si siswa-siswi itu belajar bagaimana caranya bisa menghasilkan uang gitu. Jadinya diadakan Market Day itu supaya siswa-siswi itu lebih bisa mengerti tentang keadaan uang orang tuanya. Ketika orang tuanya tidak mempunyai uang, siswa-siswi akan lebih berpikir bagaimana caranya bisa menghasilkan uang dengan cara yaitu belajar Market Day menjadi wirausaha tersebut gitu. Selanjutnya, kesan dan pesan yang ingin disampaikan untuk mahasiswa kampus mengajar angkatan 5. Kesan dan pesan apa dulu? Kesannya itu sangat baik, sangat bagus, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik mahasiswa-mahasiswi kampus mengajar. Dengan adanya adik-adik ke sekolah SDI Darussalam Kanci ini, kami sangat terbantu gitu dengan banyaknya program-program, proyek-proyek yang telah dikeluarkan, yang telah
diajukan, ditinjau untuk siswa-siswi di sini gitu. Pokoknya sangat berdampak baik positif pesannya jangan sampai lupa dengan anak-anak siswa-siswi SDI Darussalam, dan jangan sampai putus semangat adik-adiknya. Maksudnya putus semangat itu tetap bersemangat, tetap mengejar cita-citanya, tetap mengejar yang menjadi impiannya, jangan sampai terlewatkan pesannya itu. Tetap kita bersilaturahmi dengan baik, dan pokoknya jangan sampai lupakan apapun yang kalian dapati di sekolah SDI Darussalam itu adalah sebuah pengalaman. Ambillah pengalaman yang terbaiknya, ambillah hikmahnya, pembelajaran yang terbaiknya untuk kalian pelajari lebih lengkap lagi di kedepannya. Selanjutnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alimul Hafiz. Saya guru mapel dari SDI Darussalam yang berlokasi di Kanci, Astana Jayapura, Kabupaten Cirebon. Bagaimana berlangsungnya kegiatan bukber? Kegiatan bukber itu biasanya kita dilakukan itu per tahun, diadakannya yang namanya buka bersama, di mana anak-anak itu akan di situ ada kegiatan kayak semacam tadarusan sebelum kita mulai bersama ya. Ada kegiatan tadarusan terlebih dahulu, kemudian ada kayak semacam kayak kemarin dibantu sama kakak-kakak mahasiswa, diadakannya sebuah kayak seperti game permainan dan lain sebagainya. Peran mahasiswa di sini sebagai mahasiswa di sini tuh sangat penting, bisa membantu kita seorang guru, di mana bisa mengatur anak-anak untuk melakukan satu hal yang sebelumnya itu belum dipelajari. Terima kasih. Selanjutnya terkait proker keagamaan, bagaimana berlangsungnya kegiatan Jumat keagamaan? Keagamaan sebenarnya keagamaan itu dilakukan itu bukan sekedar hari Jumat saja. Dari waktu sebelum COVID-19 itu kegiatan keagamaan itu dilangsungkan setiap hari, yaitu di pagi hari sebelum kita mulai pembelajaran diadakan per kelas itu, misalkan dari kelas 4 hari Senin, kelas yang lain di hari berikutnya, di mana semua siswa itu berkumpul di musola untuk melaksanakan sholat duha bersama, seperti itu. Dan apakah peran mahasiswa dalam kegiatan Jumat keagamaan? Peran mahasiswa juga di sini sangat membantu sekali, di mana peran mahasiswa di sini itu untuk mengatur anak-anak sebelum memulai atau berlangsungnya sholat duha. Mereka atau mahasiswa itu bisa mengarahkan anak-anak untuk wudhu terlebih dahulu dan mengatur lain sebagainya, seperti itu. Baik, selanjutnya terkait papan pintar, bagaimana tanggapan Bapak mengenai inovasi papan pintar? Papan pintar itu adalah sebuah media pembelajaran, di mana itu media itu sangat bagus untuk dipraktekkan, di mana papan pintar itu bisa digunakan untuk semua pembelajaran, tergantung guru itu sendirinya. Jikalau guru itu kreatif dalam menggunakan pembelajaran, maka papan pintar itu sangat berpengaruh sekali untuk kemajuan atau keaktifan peserta didik, seperti itu. Dan manfaatnya juga banyak sekali. Manfaatnya itu bisa menciptakan atau membangun sebuah keaktifan siswa di dalam kelas. Apalagi siswa yang yang kurang aktif tuh, yang fiktif atau gimana? Pasif. Nah, itu bisa memancing, di mana bisa merangsang atau menciptakan siswa itu agar aktif yang dulunya yang sebelumnya itu tidak aktif. Dan sebenarnya papan pintar itu sangat penting bagi saya sendiri ya, sebagai pendidik, di mana peserta didik itu bisa interaksi langsung sama pendidiknya, seperti itu. Ada lagi. Dan yang terakhir, kesan Bapak untuk mahasiswa kampus? Kesan saya pribadi untuk mahasiswa, khususnya SDI Darussalam itu, mahasiswa di sini kita sangat berterima kasih sekali, karena adanya mahasiswa kita terbantu dalam kegiatan yang lainnya, seperti membantu dalam pembelajaran, ngajar mengajar, di mana setiap kalau misalkan ada guru yang berhalangan hadir,
mahasiswa bisa meluangkan untuk mengisi di pembelajaran tersebut. Dan pesannya, jadilah pelajar atau mahasiswa yang aktif, kreatif, dan inovatif dalam bidang apapun, meskipun bukan dalam pendidikan ya, tapi dalam bidang apapun. Jadilah manusia yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abun Sobirin, guru SDI Darussalam kelas 6, mau mengadakan wawancara tentang seni. Ya. Baik Pak, apakah pentas seni atau perpisahan kelas 6 sudah pernah dilakukan sebelumnya? Belum pernah, karena sebelumnya itu perpisahan dilakukan di luar sekolah. Selanjutnya, apakah program kerja yang dilakukan oleh mahasiswa khususnya latihan seni dan pensi memberikan dampak positif bagi siswa maupun sekolah? Ya, alhamdulillah kami cukup terbantu dengan adanya mahasiswa kampus mengajar angkatan 5. Apalagi mahasiswa juga menjalankan program kerjanya seperti adanya latihan seni, mahasiswa melatih kelas 4 dan kelas 5 menari. Latihan seni ini nantinya akan ditampilkan ketika perpisahan kelas 6. Latihan seni ini juga dapat menambah keterampilan siswa, jadi siswa-siswi tidak hanya belajar tetapi juga non-akademik. Siswa menjadi lebih aktif dan senang. Siswa-siswi yang awalnya tidak berani untuk tampil di depan publik sekarang menjadi lebih berani. Baik, apakah ada pesan atau kesan yang ingin disampaikan kepada mahasiswa kampus mengajar angkatan 5, Pak? Ya, mudah-mudahan sih ini bisa berlanjut untuk tahun-tahun yang akan datang, sehingga sekolah kami bisa menjadi lebih maju atau lebih baik dari sebelumnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunyamin Yusuf. Saya sudah mengajar di SD Islam Darussalam ini pada tahun 2015. Ya, saya di sini sebagai guru wali kelas 5. Baik, bagaimana tanggapan Bapak mengenai kegiatan AKM dan peran mahasiswa dalam kegiatan AKM untuk kelas 5 ini? Ya, untuk kegiatan AKM pada dasarnya sudah berjalan dari pihak kabupaten itu atau dari pusat itu sekitar 3 tahun yang lalu. Ketika mahasiswa datang ke sini, ya mungkin bagi saya yang namanya AKM sudah tidak asing gitu kan ya. Tapi untuk peran mahasiswa itu sebagai bahan apa, mengetahui kemampuan siswa, kompetensinya baik, ya pokoknya banyak kan seperti itu. Dan apakah ada pesan atau kesan yang ingin disampaikan kepada mahasiswa kampus mengajar angkatan 5? Kalau untuk kesan dan pesannya mungkin ya untuk kedepannya mungkin ya, karena kita juga di sini masih belajar dan kampus mengajar juga mahasiswa, teman-teman juga masih belajar. Jadi ya kita pesannya cuma belajar dan belajar, karena ada sebuah pepatah bilang semakin kita tahu semakin kita tidak tahu. Ya, jadi intinya ya itu, kita selalu belajar dimanapun, jangan sampai putus asa, pokoknya kita belajar dan belajar. Terima kasih mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakiatul Mawarok. Di sini saya selaku wali kelas dari kelas 2 di SD Islam Darussalam. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah program kerja yang telah dilakukan mahasiswa seperti teknologi dan mading memberikan dampak yang positif bagi siswa dan siswi? Untuk program kerja yang telah dilakukan oleh PPL Mengajar Angkatan 5, menurut saya itu sangat membantu, seperti adanya mading dan teknologi yang ada ya. Nah, untuk mading juga kan dari mading kita dapat melihat aktifan siswa untuk membantu memotivasi siswa agar siswa bisa menunjukkan kreativitasnya, karena dari hasil-hasil yang siswa kumpulkan kita bisa melihat mana yang terbaik, kita dapat mengolahnya, bisa kita apresiasikan ke dalam mading. Nanti di situ dari mading tersebut kita bisa
memotivasikan kelas-kelas lain. Jadi mereka itu bisa menimbulkan kayak semacamnya kemampuan mereka. Oh iya, saya ini mampunya di bidang ini, saya ini bisa di bidang ini. Jadi itu sangat membantu untuk memotivasi mereka. Untuk yang teknologi informasi juga sangat membantu program yang ada di sekolah. Seperti contohnya kayak website dalam perpustakaan, di mana dalam perpustakaan itu seperti buku-bukunya dilabelin, dimasukkan ke website. Di situ kita bisa mengordinir adanya buku apa aja. Dari itu juga kita dapat mengetahui buku apa aja sih yang telah siswa baca, buku apa aja yang telah siswa pinjam. Dan dari situ juga kita bisa mengetahui ketika ada kehilangan buku ataupun misalnya ada siswa yang belum mengembalikan buku yang telah dipinjam. Selanjutnya, apakah website dan mading sekolah yang telah dibuat mahasiswa efektif digunakan di sekolah? Menurut saya program yang ada itu sangat efektif karena dari situ juga siswa-siswa dapat berlomba-lomba, seperti mereka menunjukkan bakat-bakat mereka, misalnya mengapresiasikannya di dalam mading, kayak membuat puisi, kayak semacamnya mereka bisa berapresiasi menggambar. Dari situ kan mereka bisa mendapatkan motivasi-motivasi, oh iya saya harus bisa seperti ini, oh iya saya harus seperti ini. Untuk teknologi perpusnya juga bisa membantu minat mereka, karena oh iya di perpus juga ada nih bagus nih, oh iya buku-bukunya ada semua yang kita cari. Jadi mereka aktif nantinya untuk ke perpustakaan, membaca, dan membantu juga meningkatkan motif membaca mereka. Pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada mahasiswa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua mahasiswa yang telah melakukan PPL di sini. Semoga ilmu-ilmu yang didapatkan di PPL di sini dapat diterapkan nanti ketika di kedepannya, entah itu mahasiswanya bisa menjadi seorang figur guru atau misalkannya di perusahaan. Karena di sini juga kita bisa memahami bagaimana sih karakter seseorang, bagaimana sih menghadapi masalah yang ada di sini. Dari situ nanti kita bisa, oh iya, kalau misalkan kita dipertemukan lagi nih di suatu tempat, kita setidaknya sudah tahu. Dan untuk kedepannya, ketika misalkan ada yang PPL di sini lagi, semoga bisa menjadi yang terbaik lagi, bisa lebih aktif lagi, dan nggak ada yang namanya sekat. Jadi anggap sajalah sekolah ini sekolah sendiri antara guru dan mahasiswa. Ya kita ngobrol biasa aja, santai, jangan adanya kayak semacamnya itu kan guru, saya nih mahasiswa, nggak enakan, rasa nggak enak itu yang menjadi sekat. Jadi kalau misalkan suatu saat nanti ada lagi, nggak apa-apa, kita sharing aja, kita santai, yang penting kita tidak melebihi batas-batasannya. Semoga apa yang sudah diajarkan di sini, sudah didapatkan di sini, bisa bermanfaat bagi mahasiswa. Terima kasih juga telah memotivasi seluruh siswa yang ada di sini. Terima kasih telah membantu program-program kerja yang ada di sekolah, sudah memperkenalkan bagaimana sih alat-alat peraga yang ada di kurikulum Merdeka, sudah memperkenalkan anak-anak, sudah memperagakan juga. Jadi terima kasih juga udah memberikan gambaran-gambaran motivasi-motivasi untuk siswa-siswa kami. Jika memang ada kekurangan dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ega. Saya wali kelas dari kelas 1 SDI Darussalam. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah program kerja yang telah dilakukan oleh mahasiswa, khususnya seperti pohon, numerasi, dan kaca, memberikan dampak positif bagi siswa maupun sekolah? Alhamdulillah, kami cukup terbantu dengan adanya mahasiswa kampus mengajar angkatan 5. Apalagi mahasiswa juga menjalankan program kerja seperti pohon, numerasi, dan kaca atau kartu baca yang memang dikhususkan oleh mahasiswa untuk kelas rendah seperti kelas 1 sampai dengan kelas 3. Siswa-siswi menjadi lebih semangat ketika belajar, serta media pembelajaran seperti pohon numerasi dan kartu baca
membantu memudahkan ketika pembelajaran. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada mahasiswa kampus mengajar angkatan 5? Mungkin sedikit pesan dari saya untuk kakak-kakak mahasiswa untuk tetap bersemangat dan terus berinovasi. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Timotius Dwi Yulanto Malau. Saya berasal dari Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya mengikuti program kampus mengajar. Kesannya, saya sangat senang dan bangga mengikuti program ini dikarenakan saya memiliki banyak pengalaman dan banyak manfaat yang saya dapat selama saya mengikuti program kampus mengajar ini. Yang pertama, untuk manfaatnya dan apa yang saya dapat, dimana saya lebih bisa lagi dalam public speaking, berbicara di depan umum, dan saya bisa mengatur dan mengelola kelas dengan baik. Dan juga manfaat lainnya, saya bisa bekerja sama dalam tim. Selanjutnya saya akan memberikan pesan yang pertama kepada Bapak DPL. Terima kasih sudah membimbing kami dan mengarahkan kami, juga membantu jika ada kesalahan dan kesulitan. Kedua, kepada pihak sekolah, kepala sekolah, guru-guru, terima kasih sudah membantu dan membimbing kami dan juga telah menerima kami dengan baik di sekolah. Terima kasih banyak. Kemudian kepada teman-teman mahasiswa kampus mengajar yang sudah bekerja sama dalam penugasan ini dan juga kita bersama-sama untuk menyelesaikan program kerja ini, terima kasih banyak kepada Vidya, Jihan, dan Siti. Kemudian pesan untuk siswa-siswa, terima kasih banyak sudah membantu kakak-kakak dalam melaksanakan program kerja, dan juga terima kasih atas semangat dan antusiasnya dalam program ini dan dalam pembelajaran di sekolah. Pesan saya untuk sekolah SD Islam Darussalam, semoga semakin lebih maju lagi dan lebih berkembang lagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Fitya Nabila dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Kesan dan pesan saya dalam mengikuti program kampus mengajar ini tentunya banyak sekali pengalaman dan ilmu yang dapat saya ambil. Hal tersebut dapat menjadi awal pembelajaran bagi saya untuk kedepannya sebagai calon tenaga pendidik. Dan dengan mengikuti program kampus mengajar pun, saya dapat belajar dan melatih sikap kepemimpinan saya dan juga melatih sikap kepercayaan diri saya untuk dapat tampil di depan orang banyak. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru SD Islam Darussalam karena sudah menerima kami, membimbing serta mensupport program kerja yang sudah kami rangkai hingga akhir penugasan. Dan saya pun mengucapkan terima kasih banyak juga kepada siswa-siswi SD Islam Darussalam atas antusiasnya dan semangatnya dalam mengikuti kegiatan yang sudah kami adakan selama proses penugasan berlangsung. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada rekan-rekan tim kampus mengajar SD Islam Darussalam yang sudah semangat dan berjuang hingga akhir penugasan ini. Mungkin kesan dan pesan saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Jihan Ayu Tenunda Siregar dari Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Bisnis. Di sini Jihan sedikit akan menyampaikan kesan dan pesan selama mengikuti kampus mengajar angkatan 5.
Yang pertama pasti Jihan merasa senang dan bersyukur banget berkesempatan untuk menjadi bagian dari kampus mengajar angkatan 5, yang mana kampus mengajar ini banyak memberikan manfaat dan perubahan dari dalam diri Jihan sendiri. Salah satunya itu selain belajar mengajar secara langsung ke peserta didik, tapi ada banyak juga pelajaran yang mungkin belum bisa Jihan dapetin selama perkuliahan. Oke, selanjutnya Jihan juga mau ngucapin terima kasih untuk dosen pembimbing lapangan, kepala sekolah, dan ibu bapak guru yang telah banyak membantu dan membimbing Jihan dari awal penugasan sampai akhir penugasan. Terus Jihan juga mau terima kasih untuk teman-teman mahasiswa kampus mengajar angkatan 5 di SD Islam Darussalam, ada Fitiah, Alimah, Timo, yang dalam waktu kurang lebih 4-5 bulan baru kenal dan harus cepat adaptasi, tapi harus bisa kerja sama bareng juga. Makasih ya. Terus makasih juga buat adik-adik dari kelas 1 sampai kelas 6 SD Islam Darussalam yang udah banyak membantu melancarkan jalannya program kerja yang udah kakak-kakak mahasiswa rancang. Terus Jihan juga mohon maaf apabila ada kesalahan dari dalam diri Jihan. Jihan juga sadar kalau misalkan Jihan masih banyak kurangnya, jadi mohon dimaafin ya. Terus terakhir, walaupun kakak-kakak mahasiswa kampus mengajar ini udah nggak ke SD Islam Darussalam lagi, tapi semoga apa yang udah kakak-kakak mahasiswa ini rancang dan udah dimulai program kerjanya itu tetap berlanjut. Terus semoga silaturahminya tetap terjaga. Oke, mungkin segitu aja dari Jihan. Dadah, terima kasih, semangat terus. Perubahan yang saya rasakan setelah mengikuti kampus mengajar ini, saya lebih berani dan percaya diri ketika berbicara di depan umum. Yang saya rasakan setelah mengikuti kampus mengajar, seperti yang dikatakan saya di awal tadi, saya lebih berani dan percaya diri ketika berbicara di depan umum. Apalagi saya berasal dari jurusan pendidikan, dan mengikuti kampus mengajar dapat meningkatkan keterampilan mengajar saya, bagaimana cara manajemen kelas dan sebagainya. Menarik yang paling berkesan, ini ada salah satu siswa kelas 5 bernama Lutfi. Dia itu bisa dibilang memiliki keterbatasan, namun dia itu sangat percaya diri dan memiliki semangat belajar yang sangat tinggi. Ada lagi siswa kelas 4, dia itu namanya Dimas. Dimas itu memiliki keingintahuan yang sangat-sangat tinggi. Sebelum dia mendapatkan jawaban yang dia inginkan, dia akan terus bertanya. Lucu banget. Satu lagi, siswa kelas 3, namanya itu Ara. Ara itu selalu ngikutin kita kemanapun kita pergi, mau ke kantin, kemanapun. Bahkan pernah waktu itu dia nyusulin kita ke kosan. Lucu banget. Teruntuk rekan tim Jihan, Fitiah, Timo, terima kasih telah bekerja sama dengan baik. Walaupun di dalamnya banyak sekali perbedaan pendapat dan kesalahpahaman. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Teruntuk SD Islam Darussalam, semoga SD Islam semakin maju, semakin disiplin, semakin religius, dan semakin berprogres literasi dan numerasinya. Suruh bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari untuk kita